Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bertemu lagi di kesempatan yang berbahagia ini untuk membahas keterkaitan antara modul 23 dengan dua modul sebelumnya, yaitu dengan modul pembelajaran diferensiasi dan modul pembelajaran sosial emosional. Nah, pada modul 23 ini yaitu kami mempelajari tentang coaching yang kita baca di LMS dan kami mendengar penjelasan yang sangat mendalam bersama fasilitator kami di LMS, di virtual room. Nah, menurut saya coaching adalah sebuah metode sebuah pembelajaran yang melibatkan seorang coach dengan coachee untuk membicarakan dalam percakapan yang singkat, sederhana, dalam suasana yang akrab dan santai, membicarakan mengenai masalah, permasalahan atau kendala-kendala, tantangan-tantangan yang dihadapi oleh coachee. Nah, sejauh pemahaman saya, kegiatan coaching ini memberikan manfaat yang sangat luar biasa, manfaat yang sangat baik bagi pembelajaran, bagi coachee dan coachnya sendiri. Karena dalam hal ini nanti coachee bisa menanyakan, coachee bisa membahas langsung apa-apa saja kendala yang dihadapinya, baik itu dengan peserta didik, ataukah dengan rekan sejawat, ataukah dengan langkah-langkah pembelajaran yang dia terapkan di sekolah. Nah, coach bisa memberikan saran, masukan, menggali ide-ide baru, potensi-potensi yang dimiliki oleh seorang coachee sehingga masalahnya itu bisa terpecahkan dan bisa menimbulkan, memberikan gambaran-gambaran yang baru, gambaran-gambaran untuk apa yang akan diterapkan selanjutnya. Nah, menurut saya peran seorang coach di sekolah, peran saya sendiri di sekolah bisa sebagai mentor, bisa sebagai fasilitator yang bisa membantu siswa dan mencapai tujuan mereka, baik di dalam maupun di luar kelas. Dalam hal ini, saya pribadi sering diminta oleh murid untuk mereka bercerita. Kalau mereka kurang percaya diri, misalnya kalau mereka sedang ada masalah dengan temannya, saya di situ berperan sebagai coach, memberikan ide-ide kepada siswa, menggali potensi-potensi siswa untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri. Nah, kaitannya antara materi coaching dengan dua materi sebelumnya, yaitu dengan materi pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran emosional, sangat erat. Misalnya, kalau dengan pembelajaran emosional, saya bisa meminta siswa yang punya problem begitu bertanya, baik itu tentang masalah kepercayaan diri mereka, hubungan mereka dengan teman sebaya, dan juga saat mereka mengelola emosi kalau ada teman di dalam kelas mungkin yang usil kepada mereka, ada teman yang suka menyontek mereka, itu adalah masalah bagi mereka. Kemudian siswa yang saat belajar suka bawaannya mengantuk, bawaannya tidak mau menulis, kemudian suka mengganggu teman, ataupun yang ada beberapa orang siswa yang tidak mau bekerja sama dalam sebuah kelompok. Nah, saya bisa sebagai coach di sini berperan untuk menanyakan apa masalah yang mereka hadapi, kemudian kenapa bisa anak-anak seperti ini. Nah, sebaiknya apa yang harus anak-anak lakukan, dan bagaimana langkah-langkah yang baik yang anak-anak lakukan supaya tidak mengantuk saat belajar, supaya anak-anak bersemangat bekerja kelompok, berkolaborasi dengan teman. Nah,
bagaimana anak-anak supaya sabar saat ada teman yang mengganggu misalnya. Nah, ini kaitannya antara materi coaching dengan pembelajaran sosial emosional. Kalau dalam pembelajaran berdiferensiasi juga materi coaching ini sangat erat kaitannya. Dalam hal ini, dalam pembelajaran berdiferensiasi, saya sebagai seorang coach bisa membantu guru atau rekan sejawat dalam mengembangkan strategi pembelajaran dan menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Saya bisa memberikan ide dan saran bagi guru dalam merancang materi pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar siswa. Ada beberapa pertanyaan dalam proses coaching ini yang bisa saya tanyakan untuk menggali kesiapan guru dalam melaksanakan pembelajaran. Misalnya, yang pertama, apakah konsep materi pembelajaran ini sudah cukup relevan dengan kebutuhan dan minat siswa? Kemudian, apakah guru sudah menerapkan pembelajaran yang berbasis IT yang sesuai perkembangan zaman? Bisa juga saya menanyakan apakah ada aspek kritis dan reflektif dalam konsep materi yang bisa membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan analitis. Nah, saya dari pertanyaan-pertanyaan tersebut secara tidak langsung membantu guru atau rekan sejawat untuk mengembangkan bahan ajar dan kesiapan dalam melaksanakan pembelajaran di kelasnya. Nah, saya juga bisa memberikan dukungan tambahan bagi siswa yang mengalami kesulitan dalam memahami materi pelajaran, menjelaskan konsep dengan cara yang berbeda, atau memberikan contoh-contoh konkret untuk membantu siswa memahami materi pelajaran. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran? Baiklah, keterampilan coaching memiliki keterkaitan yang erat dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran. Sebagai pemimpin pembelajaran, seorang wali kelas, saya harus memiliki kemampuan untuk memimpin dan mengelola tim, serta membantu anggota tim untuk mencapai tujuan yang sudah kami tetapkan bersama. Nah, keterampilan coaching dalam hal ini sangat relevan dalam pengembangan kompetensi pemimpin pembelajaran. Misalnya, kemampuan untuk mendengarkan dan memberikan dukungan, begitu. Nah, saya sebagai seorang coach harus berusaha untuk mampu mendengarkan dan memberikan dukungan. Misalnya, apa keluhan dari peserta didik, apa keluhan mereka dalam pembelajaran di kelas, kemudian bagaimana langkah-langkah yang siswa ambil misalnya untuk bisa menjawab pertanyaan sebuah materi, bagaimana cara-cara siswa untuk bisa bekerja kelompok, kerjasama yang baik dengan anggota kelompoknya di kelas. Nah, seperti langkah-langkah yang mereka lakukan nanti tidak langsung bisa menciptakan tim yang efektif dan produktif di dalam pembelajaran. Nah, kemudian ada lagi faktor yang bisa coaching ini bisa membangun hubungan dan meningkatkan kinerja di dalam kelas. Misalnya, seorang pemimpin memiliki kemampuan untuk membangun hubungan yang baik dengan anggota tim di kelas. Nah, secara keseluruhan coach ini membantu siswa mengatasi konflik dan meningkatkan keterampilan pribadi individual mereka. Nah, dengan kemampuan ini, seorang pemimpin pembelajaran dapat menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan produktif. Nah, baiklah, demikian pemaparan singkat dari saya. Semoga memberikan manfaat bagi diri saya sendiri dan bagi kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.